Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, semuanya keluar dari rahim ibu-ibu. Betul? Ada yang keluar dari tabung gas. Pak Ustadz, saya sudah nikah Pak Ustadz. Alhamdulillah, istri saya belum juga hamil Pak Ustadz. Na'udzubillah. Kami mau ikut program Pak Ustadz. Apa nama programnya? Program bayi tabung Pak Ustadz. Hah? Disangkanya keluar anak itu dari tabung. Bukan. Spermanya tetap punya laki-laki, sel ovum, sel telurnya tetap punya perempuan. Melalui sebuah proses tabung yang di dalam, maka hanya istilah saja bayi tabung. Anak keluar, kau gendong ibumu dari Villa Dago ke kota Makkah, pulang lagi, belum dapat menebus sekali teriakan mereka saat melahirkanmu. Betul? Kau punya uang, kau belikan mereka mobil mahal, tak dapat menebus berapa kali mereka diusir saat acara megah mewah akad nikah. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Berapa kali mereka tidak jadi sholat duha gara-gara kau kencing di kainnya. Berapa kali mereka tidak jadi tahajud malam gara-gara engkau merengek dari isya sampai subuh. Berapa kali mereka tidak makan enak di bulan suci Ramadan gara-gara engkau menangis, meratap, merengek. Hari ini di hari tuanya, bahagiakan dia. Kalau ada pakaian yang paling mahal, belikan. Ada makanan yang paling enak, berikan. Ada uang lebih, bawa dia jalan-jalan, bawa haji dan umrah. Maka kalau kau muliakan ibumu, jadikan mereka seperti raja, rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya dapat di grup WA. Nah, nanti Ustaz nih ngomong hadis nih, enggak. Adapun yang hadis Nabi, ya Rasulullah, ya man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah, aku ingin berbakti ya Rasulullah. Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Tsumma man? Siapa lagi? Ummuka. Tsumma man? Siapa lagi? Ummuka. Tsumma man? Siapa lagi? Abuka. Ibu dapat 3 kali, bapak cuma dapat sekali. Kenapa ibu 3 kali? Kenapa bapak sekali? Karena ibu mengandung, menyusukan, melahirkan. Sedangkan bapak cuma datang sekali-sekali jadi. Maka ibu luar biasa. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang. Kenapa tenda bisa kokoh berdiri? Karena ada tiang. Tiang negeri ini adalah perempuan. Betul? Maka kalau ingin memuliakan Indonesia, ingin Indonesia ke depan baik, anak-anak perempuan harus dididik dengan pendidikan yang baik. Penghafal Quran, pakai jilbab panjang, menghormati orang tua, menjauhkan diri dari pergaulan bebas, menghormati keluarga. Maka akan lahirlah anak-anak yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak suami gayanya metal, jaket kulit, celana jeans, topi pet, tidak kenal Islam, tapi karena istrinya solehah maka berubah menjadi pencinta masjid. Saya ketemu, nyata, true story. Bapak gimana ceritanya suka pengajian, tapi dulu bapak gayanya seperti orang nggak suka pengajian. Istri saya ngaji Pak Ustadz, terus dia telepon, mas jemput aku ya. Aku nggak mau. Nanti kalau aku dilarikan supir Grab, mohon maaf Grab. Nanti kalau aku dilahirkan supir taksi, mohon maaf supir taksi. Kalau aku dilarikan ojek, mohon maaf ojek. Gimana? Oh iya, aku jemput. Akhirnya saya jemput istri saya Pak Ustadz. Dia di dalam masjid pengajian sama Ustadz. Saya nunggu di tangga. Lama betul nih Ustadz. Lama betul ini Ustadz pengajiannya.
Akhirnya saya penasaran, saya dekati pintu, saya dengar. Ternyata ustadznya mantap. Dalam hati saya, pasti Ustadz Somad. Akhirnya saya duduk di belakang Pak Ustadz. Saya dengar, saya nikmati. Ayatnya masuk, merasuk ke hati saya. Besok istri saya minta jemput, saya datang lagi. Saya masuk ke dalam. Besok dia minta jemput. Akhirnya dia tidak minta jemput, saya yang datang. Betapa ibu bisa mewarnai keluarga. Amin. Saya ceramahi laki-laki 100 laki-laki. Saya khutbah Jumat dengan perkasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air. Tapi kalau saya ceramahi 100 ibu-ibu, maka 100 ibu-ibu akan pulang ke rumah mendakwahi suaminya. Yang 100 menjadi 200. Yang 200 tadi mendakwahi anaknya menjadi 300. Yang 300 tadi mendakwahi suaminya menjadi 400. Mendakwahi cucunya menjadi 450. Karena sebagian anaknya belum lahir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa peran perempuan luar biasa. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sebagai seorang laki-laki, gelarnya Al-Amin. Al-Amin. Orang yang amanah. Bagaimana dia menjadi amanah? Karena dia keluar dari rahim perempuan yang amanah. Perempuan yang amanah itu bahasa Arabnya aminah. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak pulang, pantesan anak kita tidak al-amin, karena engkau bukan aminah. Nanti ibunya komplain juga, anak kita tidak amanah karena kau bukan Abdullah. Jangan saling menyalahkan. Anaknya datang melihat bapaknya menyalahkan ibu, ibunya menyalahkan. Apa kalian saling menyalahkan? Coba dulu kalian saling menyalahkan, pasti aku nggak jadi. Maka dijaga dia, dihormati dia, dimuliakan dia. Yang di depan saya ini adalah perempuan-perempuan. Apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha. Ustadz nunjuknya jangan pakai tangan kiri lah. Oke, pakai tangan kanan. Ilzam rijlaiha. Urus tapak kakinya. Fathammal jannah. Kau dapati surga di sana. Tapak kakinya kau urus, ada surga di sana. Sedangkan tapak kakinya kau urus, ada surga. Apalagi kepalanya kau belikan jilbab yang mahal. Apalagi kipas anginnya kau belikan kipas sebesar ini pakai air. Apalagi kau belikan dia AC sehingga adem ayam tentram tenang dia. Maka surga menantimu saudaraku. Muliakan ibumu, muliakan ibumu, muliakan ibumu. Sudah kusampaikan semua. Kalau ada di antara jamaah tidak juga memuliakan, na'udzubillah. Di sini tadi silaturahim. Di sini tadi tanggung jawab laki-laki. Di sini tadi kemuliaan anak muda. Happy endingnya ibumu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kira-kira ceramah saya jelas apa enggak jelas? Jadi kalau ada selama ini yang mengatakan Ustadz Somad itu enggak jelas, kira-kira siapa yang enggak jelas? Dia enggak punya paket 2 giga. Bagaimana caranya agar ekonomi syariah diterapkan di Indonesia? Karena masyarakat muslim yang hijrah membutuhkan situasi atas keuangan syariah. Bank Pembangunan Provinsi, namanya BPD. BPD, Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah, sahamnya dipegang oleh bupati, wali kota. Saham terbesar gubernur. Kalau pemegang saham komisaris setuju, maka bisa berubah menjadi bank syariah. Mana contohnya? Aceh, bupati setuju, gubernur setuju, berubah. Akhirnya menjadi Bank Aceh Syariah. Jadi cara merubahnya gimana? Pilihlah bupati dan gubernur yang punya komitmen syariah. Allahu Akbar.
Makanya pilkada jangan sampai nggak nyoblos. Itu bedanya pilkada dengan pilkab. Pilkab kalau lupa jadi. Pilkada kalau lupa maka muncullah orang-orang yang tidak suka syariah. Oleh sebab itu maka ke depan kita berharap 4 provinsi di Indonesia sudah berubah. Yang 2 sudah, yang 2 dalam proses. Pertama, Bank Aceh sudah jadi bank syariah. Kedua, Nusa Tenggara Barat sudah jadi bank syariah. 3, sedang proses tak lama lagi, Sumatera Barat Minangkabau Bank Nagari sebentar lagi jadi bank syariah. 4, Bank Riau Kepri Syariah mudah-mudahan dekat lagi dari bank syariah. Mudah-mudahan seluruh bupati, wali kota, gubernur berjuang berjihad merubah menjadi bank syariah. Amin. Hai Bapak Bupati, hai gubernur, hai wali kota, amal kalian bukan baca Yasin, amal kalian bukan maulidan, amal kalian bukan puasa Senin Kamis, karena siapapun bisa melakukan itu. Ibu-ibu bisa maulidan, ibu-ibu bisa yasinan, ibu-ibu bisa tahlilan. Tapi kalau kalian bupati, gubernur, wali kota, amal kalian adalah merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Setuju? Ini Abdul Somad nampaknya udah nyentuh masalah politik ini. Abdul Somad tidak pernah bicara politik. Abdul Somad bukan jurkam. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad tidak pernah sebut calon. Abdul Somad tidak pernah sebut warna. Abdul Somad tidak pernah sebut partai. Untuk apa? Saya kalau ngomong-ngomong partai untuk apa? Memangnya saya mencaleg? Untuk apa saya jadi caleg? Wapres saja saya tak mau. Saya cuma ingin umat ini cerdas memilih pemimpinnya. Karena kita tidak tinggal di negara kerajaan Banten. Kita bukan di negara kerajaan. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia pakai sistem demokrasi. Apa arti demokrasi? Suara terbanyak ialah yang menang. Betul? Ini melihat orang ramai ini, jangan sangka macam-macam. Ini berapa kursi ini? Berapa suara ini? Calon DPD, calon DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI. Itu akan kita pilih hari Rabu 17 April 2019. Pilihlah wakil-wakil yang memperjuangkan ekonomi syariat dengan perda peraturan daerah. Setuju? Siapkan pakunya dari sekarang.